Jadi begini, di foto yang dia tampilkan ini sebenarnya ini adalah momen di mana ABK kapal akan mengganti lantai-lantai kayu yang berada di dek luar kapal yang kondisinya sudah rusak dan tidak layak lagi. Namun sayangnya ada penumpang rese yang tidak tahu apa-apa langsung memfoto dan menyebarkannya di sosial media. Untuk pergantian lantai kayu kapal seperti ini paling lama memakan waktu hanya 2 hari dan tidak sampai berbulan-bulan. Untuk pengerjaannya seperti ini. Halo semua, salam seluas-luasnya. Hari ini saya akan membahas sebuah masalah kecil tapi seringkali dibesar-besarkan oleh penumpang kapal di sosial media. Sebentar ini saya akan memperlihatkan bukti dari tema yang akan saya bahas dan akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Ya, semoga aja setelah saya jelaskan ini, orang-orang bisa paham, mengerti, dan tidak rewel seperti sebuah postingan ini ya. Setelah itu kita akan bumper video dan akan saya jelaskan mengapa demikian. Welcome aboard. Pada postingan itu, diketahui bahwa ada salah satu penumpang yang protes dengan adanya balok kayu di dek luar salah satu kapal pelni. Penumpang itu seakan mempermasalahkan peletakan kayu-kayu itu yang berada di dek luar kapal. Padahal ini, perlu teman-teman ketahui, sebelum melakukan postingan di sosial media, kalian harus cari tahu terlebih dahulu apa yang sebenarnya sedang terjadi, mengapa dilakukan seperti itu, dan lihat juga keadaan sekitar. Dalam hal ini ketahuan sekali kalau yang posting begini itu orangnya tidak tahu apa-apa dan langsung menyerang di sosial media dengan tujuan supaya dia terlihat yang paling benar. Apa dia tidak tahu ya jika lantai yang sedang dia injak itu dari kayu yang sama seperti foto yang dia sebarkan di sosial media? Jadi begini, di foto yang dia tampilkan ini sebenarnya ini adalah momen di mana ABK kapal akan mengganti lantai-lantai kayu yang berada di dek luar kapal yang kondisinya sudah rusak dan tidak layak lagi. Namun sayangnya ada penumpang rese yang tidak tahu apa-apa langsung memfoto dan menyebarkannya di sosial media. Sebenarnya ini adalah tindakan yang baik tapi tidak tepat. Kok gitu? Kalau hanya sekedar memfoto dan menyimpannya hanya sebagai dokumentasi pribadi aja sih nggak masalah ya. Yang menjadi poin tidak tepatnya itu adalah orang ini mempostingnya dengan isi yang bisa membuat masalah di dunia maya. Ungkapnya begini, coba pendapat kalian dulu. Salah penggunaan angkutan atau setahu saya kapal ini dirancang untuk angkat penumpang, bukan untuk angkat kayu balok. Kalau jawaban saya, pernyataan di atas itu salah. Dan jelas-jelas Anda juga salah. Kenapa? Orang yang mau kerja mengganti kayu lantai kapal, kenapa Anda yang sewot begini? Apakah salah jika lantai kayu di kapal yang sudah rusak diganti dengan yang baru supaya bagus? Harusnya Anda bertanya begini, kenapa pergantian lantai kayu ini tidak dilakukan saat kapal berada di galangan dok? Kalau dia bertanya seperti ini, saya rasa masuk akal dan lebih berkelas pertanyaannya, mengingat dia adalah penumpang biasa. Kalau pertanyaannya seperti ini yang di postingan ini memang tidak pintar ya. Kenapa tidak tanya langsung kepada ABK kapal yang kerja di situ? Kenapa malah tanya di sosial media? Nah, jadi mengapa tidak diganti saat kapal berada di galangan dok? Itu karena pergantian lantai kayu ini sebenarnya bukan prioritas utama di galangan dok. Di galangan dok itu prioritas utamanya adalah perbaikan bagian dasar kapal, seperti pembersihan dasar kapal, pergantian plat kapal jika ada yang bocor atau sudah tipis, perbaikan as propeller, perbaikan propeller kapal,
perbaikan mesin kapal, dan pengecatan bagian dasar kapal. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian tonton video saya di Galangan Dok bersama KM Umsini, KM Gapulu, KM Cermai, dan kapal lainnya. Sementara untuk perbaikan dek kapal, itu bisa dilakukan saat kapal berlabuh dan saat kapal berlayar, seperti contoh perbaikan kamar mandi, pergantian lampu, pengecatan lambung kapal, dan perbaikan lantai kayu yang berada di dek luar kapal seperti ini. Untuk pergantian lantai kayu kapal seperti ini paling lama memakan waktu hanya 2 hari dan tidak sampai berbulan-bulan. Untuk pengerjaannya seperti ini. Udah selesai Pak ya? Hah? Udah selesai ya? Iya, tinggal di apa? Pernis. Pernis aja? Oh iya. Berarti 1 hari aja ya pengerjaannya ya? Atau 2 hari? Oh itu 2 hari sih sama Pernis ya? bongkar. Oh bongkarnya itu ya? Pasang, Oh, pernis 2 hari. 2 hari total ya? Wajib di pernis ya Pak ya? Bukan kayak gini aja langsung tinggal gitu ya? Wajib. Wajib ya? Dia awet kan? Iya. Kayak gini. Kalau nggak di pernis dia kotor hitam. Cepat lapuk nanti. Oh gitu? Jadi agak awet. Oh. Kalau pernis paling bertahan berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan hitam. Langsung lembek lagi? Jelek. Oh. Lama-lama jadi glukos. Oh gitu? Pernis kan tahan ya. Iya. Kan ada juga penumpang yang bawel kan, udah selesai kok belum dibuka gitu. Buka. Ya kayak gini kan belum, kenapa nggak bisa nongkrong di depan gitu kan? Belum bisa dibuka ini ya. Iya, akses kayak gitu. Karena ini faktor ada kayak gini nih di pernis dulu. Ah. Tapi kan nggak sekali, soalnya ada berapa lapis. Oh gitu. Kalau sekali aja cepat ini bisa sampai 4 kali. 4 kali. 4 kali ya? Iya. Yang di deck 7 4 kali. 4 kali ya? Maka itu kan musuhnya kan sepatu. Iya. Iya. Perlu diketahui, untuk kayu yang sudah rusak alias limbah kayu kapal yang diganti, itu dibuang saat kapal sandar di pelabuhan besar bersamaan dengan pembuangan sampah kapal, jadi tidak dibuang ke laut. Kenapa saya berani mengatakan hal itu? Karena saya melihat sendiri proses pembuangan limbah kayu ini di pelabuhan. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, and see you in the next video. Ini adalah dek luar dari dek 7 ya.
Ini kelihatan baru diganti lantai kayunya, sama seperti di sini kemarin, sama-sama ganti lantai ya, lantai kayu. Di atas kita adalah sekoci. Kalau yang merah ini lemari life jacket ini, yang ini yang merah.